yaitu pasien rawat inap. Assalamualaikum Ibu, permisi mengganggu waktunya. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus merupakan suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula. Nah, akibat kekurangan jumlah insulin. Kadar gula atau glukosa dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Namun, pada penderita pasien diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tetapi tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun gejala dari diabetes mellitus, yang pertama yaitu sering buang air kecil. Ini terjadi karena sel-sel di tubuh tidak dapat menyerap glukosa. Ginjal mencoba mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin. Akibatnya penderita jadi lebih sering kencing daripada orang normal, mengeluarkan lebih dari 5 liter air kencing dalam sehari. Yang kedua yaitu cepat lapar. Ini terjadi karena gula darah tidak dapat diserap oleh sel tubuh. Yang ketiga, sering haus. Tingginya kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus mengakibatkan ginjal harus memproduksi urin lebih banyak guna membantu mengeluarkan glukosa tersebut dari tubuh. Yang keempat, berat badan menurun. Ginjal akan lebih keras bekerja untuk menyaring glukosa yang ada dalam darah. Proses penyaringan ini memerlukan energi tambahan yang pada akhirnya mengakibatkan pemecahan lebih banyak lemak dan otot. Akibatnya penderita diabetes mengalami penurunan berat badan secara drastis yang menyebabkan kurus. Yang terakhir, penglihatan kabur. Pembuluh darah yang rusak akibat penyempitan saluran darah ke mata atau kurangnya nutrisi yang diterima oleh mata. Akibatnya menyebabkan kekurangan penglihatan atau kebutaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor risiko yang bisa diubah. Yang pertama itu ada obesitas. Obesitas ini merupakan faktor risiko yang berperan penting terhadap penyakit diabetes mellitus. Nah, cara pencegahan obesitas ini seperti menghindari konsumsi minuman ringan dan minuman yang beralkohol. Yang kedua itu membatasi konsumsi makanan-makanan instan dan makanan yang berlemak. Dan juga membatasi konsumsi makanan yang memiliki kadar gula yang tinggi. Nah, yang kedua itu ada kurangnya aktivitas. Ini juga bisa diubah dengan cara melakukan olahraga ringan seperti membersihkan rumah, menyapu, berjalan, dan lain-lain. Faktor yang bisa diubah juga yang ketiga ini ada riwayat penyakit jantung. Ini juga bisa diubah dengan cara mengkonsumsi sayur-sayuran dan makan makanan yang lebih tinggi protein. Yang keempat ini hipertensi. Hipertensi ini juga bisa diubah dengan cara mengurangi konsumsi makanan yang lebih tinggi kadar garamnya dan sering mengatur agar tidak mengalami stres yang berlebihan. Yang kelima ini ada diet tidak seimbang. Ini juga bisa diatur dengan cara berolahraga, makan yang bergizi dan seimbang. Baik, itu saja penjelasan tentang saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang tidak dapat diubah. Ada 3, yaitu yang pertama itu adalah faktor usia. Seiring bertambahnya usia, juga kita akan rentan lebih terkena yang namanya diabetes. Yang kedua itu faktor keturunan atau faktor genetik. Di mana ketika kita mempunyai keluarga yang sudah terkena diabetes, maka keturunannya itu bisa lebih rentan untuk terkena. Dan yang ketiga itu riwayat kehamilan dengan diabetes.
umumnya wanita yang terkena diabetes itu disebut dengan diabetes gestasional, di mana proses ini adalah gula darah naik dan akan kembali normal setelah proses persalinan. Akan tetapi di sini juga diabetes gestasional ini akan menjadi lebih sangat rentan terkena atau sangat berbahaya setelah yang akan mendatang untuk mencapai diabetes tipe 2. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mencegah diabetes meletus. Yang pertama itu kelola stres. Stres yang tinggi dapat memicu tubuh untuk menghasilkan hormon stres yang berkaitan dengan resistensi insulin. Yang kedua itu rajin mengecek kesehatan, melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Yang ketiga itu ada rajin makan makanan sehat dan gizi seimbang seperti buah, sayur, ikan, dan menerapkan 4 sehat 5 sempurna. Yang terakhir itu rajin berolahraga. Olahraga dapat membantu membakar kalori untuk menghasilkan energi dan menyimpan glukosa ke otot sebagai cadangan energi sehingga gula darah tidak menumpuk di dalam darah. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Itulah penyuluhan dari kami. Semoga Ibu dapat mengerti dan memahaminya. Baik, sekian dari kelompok kami. Diabetes menghindar, hidup pun aman dan tentram.